Alhamdulillah lengkap hadir semuanya. Semak ya, semak. Para kiai dan para asatid yang selalu istiqomah mendampingi, mudah-mudahan selalu bersamaan dengan ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Bapak Suparman yang dirahmati Allah, ikhwan rahimakumullah, kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Husin dari Kota Bulu Keraksaan. Kami mewakili keluarga besar yang pertama, mewakili Bapak Suparman menghaturkan terima kasih. Sebagai mukaddimah 5 menit 3 menit di awal, karena hari Ahad, hari Sabtu dan hari Ahad mestinya kita sedikit santai lah, tidak usah buru-buru ya kan, kecuali hari yang lain. Saya ingin bertanya sebelum nanti dilanjutkan oleh Ustadz Amin. Dunia ini yang ada ini sekarang harusnya kita miliki apa kita nikmati? Oke, berarti kalau niatnya dinikmati, jangan ada yang sedih ketika dunianya berkurang atau hilang. Buktinya sapreng tahu berontak yang dimakan Sulaiman, ya kan? Iya, yang dinikmati itu yang masuk, bukan yang di piring. Itu yang saya sering bilang, ternyata yang di depan kita ini bukan milik kita. Mas Roni barusan jemput masih dari Paiton ke pondok, dari pondok ke Dandang. Dandang apa Sentul nih? Sudah. Oh, Dandang masih. Sedikit lagi Sentul ya. Gus Dalail situ ya. Oh iya iya iya. Aduh. Nah, ini seperti ini yang tadi dia bilang, saya ya titipan beb, bener, mobilnya titipan, yang miliknya itu bensin yang keluar, bensin yang masih ada dalam tangki itu bukan miliknya, itu titipan semuanya. Sama sekarang semisal kita pegang duit 1 miliar, lantas ada orang yang datang bilang, pangapora kula minta tolong, neka keluarga kau neka monta operasi pagi hari ini dengan biaya 750 juta, meninggal neka. Kira-kira 26 ndak remah. Kilanceng omor mantermo kesehat walafiat. Kira-kira senaikan apa punten? Apa sampean akan kurangi yang 1 miliar 750 juta dikasihkan untuk operasinya? Bagberak neka pertanyaan neka BPW, saya nego emik ngeter mon mendengar neka. Tapi para aulia bagaimana? Kenapa kok mereka enteng semuanya? Berangkat jauh-jauh dari Keraksaan, Habib Ahmad naik sepeda motor, betul. Cerngocer ke sini, bedek Mas Roni, ambu Mas Roni, jak klakson, saya bilang begitu. Ya, ini kalau bukan merasa ini semuanya titipan, berek pasti. Mangga kita aja S4 bi selebet baik kita ngok-ngokan, pau. Belum pohonnya saya poker. Iya, karena apa? Kita merasa ini milik kita semuanya. Anak milik kita, istri milik kita, semuanya. Cara tandi sertifikat. Iya. Begitu semuanya. Maka kalau ini kita ini merasa yakin bahwa ini semuanya milik Allah, maka mudah. Contoh yang pernah saya sampaikan, insya Allah di Puja Seran Namira, kalau kita punya duit 100 juta masuk ke bank ini, keluar tolesan 100 ganol itu ya, itu keluar itu semesem itu. Berbeda dengan yang 100 juta dibawa Bib Yahya Al-Gadri.
Aku itu kopi baik ya kan, jadi baik ya kan. Itu ketemu itu, mek melepah kan selalu begitu ini. Tapi yang di bank aman-aman sentosa. Antum mau tarik lagi duit itu, abang masih bilang, mohon maaf, nggak bisa jam 8 ini uangnya keluar, nanti jam 5 sore, tapi cuman bisa keluar 25 juta. Neka ambian tenang perak. Padahal contoh yang sama, Beb Yahya bilang, nanti jam 5 saya bisa kembalikan uangnya, tapi 25 juta. Insya Allah ambian merongok pun. Padahal waktunya sama. 100-nya yang keluar sama, kembalinya sebetulnya sama. Abang bilang keluarnya cuma bisa 25 nanti jam 5, tapi sore panjenengan tenang. Beb Yahya juga bilang nanti jam 5 sore, jam 5 sore 25 juta, tapi empian ngok-ngokan. Ini padahal sama-sama bukan milik antum. Yang di bank bukan milik antum, yang di Beb Yahya juga bukan milik antum. Para aulia punya kaidahnya seperti ini. Jadi enteng tekataan di pesek beda aki solawatan, iya baik, iya. Yang punya duit beda aki solawatan, sang. Karena apa? Karena dia merasa milik. Tangkel situng angsuran petong atos, tangkel lema BRI 3 juta. Ini oleh semuanya solawatan, kisor solawatan boleh. Ambuna Cimaskur kan begitu kan, embian kan macam begitu. Cimaskur ini sudah tutup muka sudah, dus metodus sudah nimbakna sudah. Kepi bitong kepi cara menendi ambian. Yang kita miliki ini miliknya ini semuanya. Kita ini hanya berusaha manfaat, yang 10.000 manfaat, yang 20.000 manfaat. Itu saja, nanti dilanjutkan oleh Ustadz Amin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Teman-teman yang tidak hadir, mudah-mudahan tetap dianggap hadir, dapat berkahnya, dapat ridhanya Allah. Yang sibuk di Car Free Day juga mudah-mudahan jadi usaha yang barokah. Nanti baliknya juga dapat lumpur dan bikang semuanya, insya Allah. Ya kan begitu kan, insya Allah. Itu saja dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi mawal la hawla wa la quwata illa billah. Qala Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Urarul Bahiyah ya, al-abdu hurrun inqani wal hurruh abdun intomi ila akhir mangqal. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para habaib, para alim, para kiai, para ustadz sebutan kula hormaten langkong-langkong Habib Muhammad Syauqi bin Ali bin Hasan bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Husin Al-Habsyi, Al-Habib Yahya Al-Qadri, setajah para ustadz, Ustadz Haji Abdul Rashid, Ustadz Mawardi, Ustadz Rusdi, Kiai Talail ben setajah. Saya tak bisa badan kaulah sebut situng persitung, namun tak ngorang rasa hormat kaulah dak pernah menjenengan setajah. Sahibul Bait Bapak Sirah Sukarman di Supar, polan nang kiki pun neng WA Sukarman polan. Bapak Suparman sekeluarga, setajah para jamaah majelis zikir dan sholawat subuh yang berbahagia. Kaulah sareng ajunan setajah mungkin sudah memasuki pada tanggal berapa? 11 atau 10 Agustus ki. Tentu sebentar lagi kita akan menghadapi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal
17 Agustus. Dan itu terjadi dulu pada tahun 1945. Nah, kula mungkin marinekah akan mengikuti dan akan kita menyaksikan prosesi kemerdekaan yang itu terjadi pada tahun 2024. Indonesia merdeka, clear, dan itu selesai, itu merdeka. Cuma hari ini kita kembali kepada person kita masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita betul-betul sudah merdeka atau tidak? Mungkin dari cengkraman seorang istri misalkan, kita apakah merdeka dari situ? Barangkali cengkarman ya bisa masuk itu. Apakah kemudian kita akan menjadi budak-budak cinta? Barangkali itu belum merdeka juga itu. Budak syahwat, budak harta, budak jawatan dan sebagainya, itu kita masih belum merdeka dengan itu. Makanya kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansari pernah menyampaikan, al-abdu hurrun inqani wal hurru abdun intomi. Seorang hamba, seorang budak itu bisa merdeka kalau kemudian seorang budak tersebut mau menerima terhadap sesuatu yang diterimanya, yang terjadi padanya. Mampu untuk qanaah, mampu bersenyum di saat kita dalam keadaan sedih, mampu bersenyum di saat kita dalam keadaan menerima musibah. Kita bebas dengan itu. Tetapi kemudian wal hurru abdun intomi, lebih impiankan merdeka. Tetapi kita tidak bisa merdeka kalau kemudian kita selalu rakus terhadap apapun yang ada di dalam hadapan kita. Dunia kita rakus, kemudian pakaian, keluarga, tanah dan sebagainya kita rakus, sehingga kemudian kita tidak bisa merdeka dari itu. Nah, hari ini jangan kemudian melihat negara kita itu merdeka, tidak, tetapi kita kembali kepada person kita masing-masing, kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merdeka dari sesuatu yang bisa menjadikan kita budak? Contoh, kita bisa menjadi budak cinta misalkan. Bahkan engki dari macam kuliah saban karo monpon dadi orang yang sudah mencintai seseorang, ketika cinta melekat maka tai kucing rasa coklat. Kan engki tidak terasa. Kan engki paen teman-teman ceng karo tak terasa mun kadung cinta pun. Mon pon ngane berarti orang tersebut menjadi budak menjadi budak cinta, bucin yen anon karo. Lah kembali kita kepada soal kebaikan, kembali kita kepada soal guru. Ketika kita berkhidmah kepada guru, apakah kemudian kita akan menjadi budak? Tidak. Tetapi kita berkhidmah kepada guru dalam rangka untuk meraih sebuah keberkahan dari seorang guru. Kita hadir di sini bukan kemudian apa sentar ke majelis sholawatan kening cokoco sholawatan misalkan. Cek tahu gulak-gulep celep nyaman lu geluk ngariah. Kan senekah bukan ongguan. Tetapi arah pemak jauh entar kedeng-deng denak sholawatan dari keraksan. Tetapi satu, kita berbicara untuk bagaimana kita bisa mendapatkan barokah dari sholawat. Kemudian kita juga mendapatkan barokah dari kebaikan dan juga kepada guru. Untung bagi kita masih sering hadir dalam sebuah kebaikan. Untung kemudian kita bisa hadir menemui para guru-guru kita, terutama para habaib. Karena ada salah satu ulama yang namanya Ibnul Mulakin, di dalam kitab Tabaqatil Aulia beliau menyampaikan, idza aradallah bi abdin khairan razaqahu khidmatas salihin wal akhyar. Ketika Allah menghendaki orang tersebut untuk kemudian menjadi orang yang baik, maka kemudian Allah akan memberikan rizki kepadanya. Rizki tersebut adalah bentuk khidmah kepada orang-orang soleh, bentuk khidmah kepada kebaikan. Jadi kulit makinnya khidmah, kulit bimbian, khidmah kepada kanjing Nabi, khidmah kepada para habaib,
hikmah kepada kebaikan, dan mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu, para hadirin sebetul kula hormatin. Berbicara kemerdekaan juga kita tidak akan pernah terlepas dari jasa-jasa para pahlawan. Yang jelas pada tanggal 17 Agustus kita juga akan memperingati dan menghauli para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan itu sebagai bentuk tasyakur masyarakat Indonesia terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia kemudian menjadi merdeka. Rakerah neng bulan Agustus mon bede perayaan tasyakuran biasa napa sih lakonen? Napa goyang dumang sini ke rumah? Napa kadang bencong gi ngoncong orkes bencong. Bari lengai topon enggak pon. Napa kira apakah gambusan atau bagaimana? Bentuk tasyakur neka adalah sebuah doa atau sebuah pekerjaan kita mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Indonesia telah merdeka, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Itu menjadi penolakan dan doa kita pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Agustusun? Apa Agustusun? Tasyakuran. Paling kun tasyakuran biar tepak ka malam peto belah meloloh. Ayo selamatan nang kemah nang embungan apa bo peto 12 Agustus. Kan ki pemutihan gade lagu du malam ben seterus sampai telah bolos hitung orgesan pargoyan melolo kon. Nah, itu bukan murni sebuah tasyakur, tetapi bentuk tasyakur kita menghauli, kita mendoakan para syuhada, para pahlawan kita untuk kemerdekaan Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan dosa beliau-beliau semua diampuni dan segala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.